Sekali lagi shalom saudara terkasih, puji Tuhan kita bisa berkumpul pada sore hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan hari ini kita enggak begitu full tapi iman kita selalu kita percaya maka kita berkata-kata karena kita percaya. Tapi memang benar hampir 30% dalam bulan ini di mana jemaat banyak yang libur, yang berkeluarga libur ke luar negeri, ada juga yang keluar kota, ada juga luar daerah, tetapi para mahasiswa ada pulang kampung, ada pulang kota dan lain sebagainya. Dari itu kita percaya kita terus memberkati mereka, berdoa untuk mereka karena kita percaya semua anak-anak itu mereka menjadi terang karena sewaktu mereka ada di Bengkulu mereka diberkati. Begitu juga buat setiap anak-anak yang dari Jakarta atau luar kota dan lain sebagainya yang beribadah di tempat ini, selamat datang, welcome to Bengkulu ya. Itu bahasa Inggris ya? Iya. Oh. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, sama seperti dengan ibadah 1, 2, 3, dan 4, saya membagikan tentang persembahan persepuluhan atau perpuluhan. Jadi saudara, Pak Afu sering nggak membahas tentang hal ini? Tidak saudara, 2 tahun tidak satu kali saya membahas yang panjang. Tetapi tiap bulan kita berdoa di minggu kedua untuk berdoa untuk mereka yang mengembalikan persepuluhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita perlu sama-sama belajar dalam hal ini. Bagaimana kita, seperti apa pujian tadi mengatakan, kita harus menyenangkan Tuhan, amin. Kita menyenangkan Tuhan. Sewaktu kita menyenangkan Tuhan, kita pun disenangkan. Alangkah bahagianya. Tetapi kalau kita tidak menyenangkan Tuhan, Tuhan pun menyenangkan kita. Alangkah luar biasanya Tuhan kita. Karena firman-Nya demikian, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, apa jasamu? Tetapi bisakah orang berbuat baik, bisakah engkau berbuat baik kepada orang jahat kepadamu? Itu baru cap jempol. Saudara terkasih Tuhan itu luar biasa Allah yang sangat-sangat dahsyat. Pada sore hari ini sekali lagi selamat datang. Apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa, kita beri kemuliaan pada Tuhan. Pasti adalah orang-orang yang luar biasa. Saya melihat tadi saudara, roh saudara, saya rasakan beda sebelum dengan pandemi. Jadi istilahnya COVID melanda Indonesia, COVID melanda manusia itu bagus. Jadi saya baru dapat di belakang tadi. Kok orang ibadah kini beda dengan sebelum COVID ya. Sebelum COVID santai-santai, narinya agak pelan-pelan. Sekarang lincah-lincah semua bergerak. Karena kita memang memuji dan menyembah Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Jadi ada pergerakan yang kita tidak sengaja. Tetapi kita percaya itulah aliran Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Perikopnya adalah pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Sekali lagi, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Tuhan. Saudara kembali saya sampaikan di Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persepuluhan yang kita kembalikan ke perbenaran Tuhan, dan juga dikelola oleh gereja untuk keperluan dan kebutuhan gereja, operasional gereja, dan orang-orang lain yang membutuhkan melalui diakonia yang terus bergerak. Pertama orang-orang yang di dalam kul, katakan kul. Di dalam penggembalaan kul sangat-sangat penting karena kul akan menghasilkan murid-murid yang tangguh. Amin. Dan kita percaya semua di tempat ini ada di dalam kul. Saya kata karena saya percaya. Karena saudara, melalui kul, saya mudah mengenal gembala kul. Kalau saya sudah mengenal gembala kul saudara, saya akan mengenal semua saudara, bahkan anak-anak saudara. Kalau jemaat kita 1.000 orang, itu saudara seandainya ada kul sampai 100, berarti saya pun bisa menghafalnya. Tetapi kalau saudara tidak ada di dalam kul,
Maaf, sulit sekali untuk mengenal. Itulah kerinduan saya sebenarnya, mengenal saudara lebih dalam lagi. Sehingga kami sebagai pelayan Tuhan, bukan hanya nama pelayan Tuhan saja, tapi benar-benar yang melayani pekerjaan Tuhan, yaitu melayani jemaat-jemaat Tuhan, domba-domba Tuhan yang dipercayakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, baik yang sehat, baik yang sakit, baik yang lemah, baik yang kuat, baik yang perlu benar-benar minta bantuan. Melalui kul kita bisa melewatinya. Dalam kata via kul lah kita bisa membantu. Contoh secara singkat saya bilang, seandainya kita banyak mahasiswa di tempat ini, tahu-tahu seorang tuanya lambat mengirimkan dana untuk kontrak lah kira-kira gitu ya. Nah, tahu-tahu di kul dia bisa bicara dengan ketua kul, ini hanya contoh yang sedikit aja. Dan itu gereja bisa membantu mereka dan meringankan mereka. Tetapi kalau kita tidak tahu bagaimanakah kita bisa membantu, bagaimanakah kita bisa tahu kalau kita tidak tahu. Juga untuk memperhatikan semua jemaat yang terdata. Jadi saya minta semua jemaat terdata. Bukan berarti kalau terdata harus menjadi jemaat GBI RN 13. Tidak saudara, kecuali KKJ ya. Jadi bagus semua jemaat itu ada terdata di database kita ya. Untuk itu sekali lagi saya bersyukur pada sore hari ini. Kembali juga saya sampaikan tentang ini sama ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, dan ibadah 4 serta ibadah 5. Oh ibadah 5 nanti di APT ya. Kadang kita bisa salah tafsir saudara. Ada yang bertanya perpuluhan kita itu untuk siapa? Jelas untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Jelas untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ada yang bertanya, Pak Afu, saya membayar perpuluhan untuk Tuhan. Oh, kalau untuk Tuhan tidak perlu uang kita. Amin. Amin. Tuhan tidak perlu uang kita, Tuhan tidak perlu emas kita, saudara. Tuhan perlu hati kita, Tuhan perlu penyembahan kita. Tuhan perlu hati kita, itu nomor 1 sekali. Dan Tuhan perlu iman kita. Tetapi emas kita Tuhan tidak perlu saudara. Mengapa saya katakan tidak perlu? Karena surga surga itu lantainya pun terbuat dari emas murni. Wahyu 21 ayat 21. Lantainya aja terbuat dari emas murni. Kalau kita bicara tentang emas dan uang, emas dan hepeng, itu sama. Harsa sama, yaitu untuk pembayaran. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, perpuluhan saya sampaikan bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh saudara, tetapi kita yang butuh, amin. Karena gereja perlu pergerakan. Kita lihat dahulu ini tempatnya kecil sekali, lama-lama menjadi besar, lama-lama menjadi besar, lama-lama menjadi dewasa. Dan orang-orangnya pun menjadi orang-orang dewasa rohani, amin. Amen. Kita bersyukur ada di gereja ini. Saya bersyukur 23 tahun ada di penggembalaan di tempat ini. Bukan jadi gembala, maksudnya ada di tempat ini. Jadi apapun, ya Tuhan, aku ingin melayani Engkau. Itu aja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya ingatkan di bulan Juni ini banyak mahasiswa kembali sekali lagi yang pulang kampung. Tetap saudara memberi di gereja di mana saudara berada. Mungkin kuliah di Palembang, saya agak cepat sedikit nggak apa ya, karena kita ada APT tapi nggak terlalu mengejar juga ya. Ada kuliah di Semarang, ada kuliah di Palembang, ada kuliah di Bandung dan saudaranya. Di manakah seseorang itu mengembalikan perpuluhan? Saya katakan pada sore dan hari ini, yaitu di mana saudara dan saya tertanam di gereja lokal. Amin. Karena itu adalah benih. Tadi saya sampaikan tentang benih cukup panjang, tapi nanti terlalu lama. Itu adalah benih yang saudara tanam. Jadi seandainya ada mahasiswa yang datang pada hari ini, ke tempat ini, tahu-tahu mengembalikan perpuluhan. Saya katakan jangan. Bayarlah di mana saudara bertumbuh. Amin. Bayarlah di mana saudara bertumbuh. Itu sangat-sangat penting sekali. Beda seandainya persembahan khusus. Saudara orang Bengkulu, tahu-tahu merantau. Tahu-tahu bawa emas 20 kilo. Mau kasih ke gereja. Oh haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Oh semua percaya ya. Oh haleluya, kita berkata-kata dulu ya Pak. Oh dari itu kita bersyukur.
Nah, di masa pandemi dulu banyak sekali yang bertanya, ini yang ada di masa pandemi dulu, sekarang sudah endemi kan kita percaya. Saya sampaikan contoh jemaat di Medan, kembali ke Bengkulu, per bulan saudara bayar di mana? Kembalikan di Medan, saya bilang. Karena engkau berjemaat di Medan, Pak Afu tidak bisa di sini ya? Tidak bisa. Wah, jual mahal juga Bengkulu ya. Maksudnya bukan jual mahal, kita ingin anak-anak rohani kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, benar melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi saudara, kembali kita harus beri di tempat yang tepat, yaitu di mana pertumbuhan. Ada macam-macam pertanyaan, kalau saya lihat ada hampir 10 saya catat lebih. Ada macam-macam pertanyaan. Saya ibadah online Pak. Saya setiap hari semasa pandemi 2 tahun, itu paling enggak saya ibadah sampai 4 gereja sampai 5 gereja. Jadi saya bayar perpuluhannya di mana? Apakah saya dibagi 4 gereja dan sebagainya? Jadi terakhir dia bilang, saya bingung untuk membayarnya. Saya bilang yang membuat saudara bingung adalah siapa? Langsung dia sadar, saya sendiri. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang berpindah-pindah dan tempat, ya silakan. Kadang-kadang ya saya juga bisa mendengarkan firman Tuhan dari kota-kota lain, bahkan yang dari luar negeri, apalagi bahasa Spanyol ya, enak dengarnya ya. Khotbah bahasa Spanyol enak dengarnya, tetapi maaf tidak mengerti. Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak sekali istilahnya firman Tuhan yang dibagikan dari seluruh penjuru dunia, bisa masuk ke Indonesia, dan Indonesia pun bisa masuk ke penjuru dunia, karena begitu canggihnya. Saya tanya sekali lagi saudara, ada lagi yang tanya, perpuluhan untuk Tuhan, ya Pak? Ada juga yang menjawab untuk Tuhan, untuk Tuhan. Saya katakan kembali, saudara terkasih, Tuhan enggak perlu uang kita, Tuhan tuh enggak perlu dana kita. Bahkan kelihatan maupun yang enggak kelihatan, semua adalah milik Tuhan, amin. Semua yang kelihatan, semua yang tidak kelihatan adalah milik Tuhan. Sekali lagi, uang yang kita kembalikan dan kita persembahkan adalah untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ini baru benar, iya dan iya. Maka kalau kita sebagai donatur gereja dan mengembalikan persepuluhan, kita sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jemaat di sini banyak mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita percaya semua itu karena anugerah dari Tuhan. Karena di marketplace, kadang-kadang mereka tidak bisa melayani di mimbar, dia tidak bisa melayani di gereja. Tetapi mereka juga dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena kita dipanggil masuk dalam rencana Tuhan. Jadi bukan berarti terima keselamatan, the end, arti kata selesai. Sering saya sampaikan pekerjaan Tuhan juga ada di marketplace saudara. Roh Kudus juga bekerja di marketplace, mengurapi saudara yang ada di marketplace. Dimanapun saudara berada, Roh Allah bekerja. Karena kalau saudara sudah dibaptis dengan air dan Roh Kudus, Tuhan sendiri membaptis dengan Roh Kudus, maka kita percaya Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, sewaktu kita ambil bagian pekerjaan Tuhan, kita sedang menginvestasikan, ini penting sekali, kita sedang menginvestasikan harta kekayaan kita di surga, di mana ngengat dan karat tidak akan memakannya. Tetapi harta yang ada di dunia, ngengat dan karat bisa memakannya, bahkan pencuri datang untuk mengambilnya. Kita baca di Matius 6 ayat 19, demikianlah firman Tuhan sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jelas apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Artinya kita sangat mementingkan kehidupan kekal kita, amin. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara sekali, hanya sebentar sekali. Paling-paling 70-80. Alkitab mengatakan, tapi ada juga yang 120. Haleluya, sehat walafiat. Tetapi kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu kapan Tuhan datang.
Karena semua harta yang di bumi, di surga tidak dibutuhkan. Maka sekali kita ada di bumi, taburlah, investasikanlah apa yang harus kita investasikan di surga. Semua yang kita tabur adalah untuk kita sendiri, dari kita untuk kita. Kalau kita tidak menabur investasi di surga, apa yang akan kita lihat di surga nanti? Untuk itu saudara, kita percaya kita sudah mengenal akan hal ini, kita sudah tahu tentang hal ini, dan kita banyak tahu. Sewaktu kita dipanggil Tuhan, tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Amin. Amin. Tadi saya sampaikan kita punya sawit mungkin 1000 hektar. Satu pohon pun kalau dia dipanggil Tuhan tidak bisa kita bawa dalam lubang tempat kita dimakamkan. Oh ini sama Pak Fu, 2 tahun yang lalu Pak Fu juga ngomong begitu. Benar saudara. Jangankan itu tadi saya katakan pabrik jarum mempunyai 1 miliar jarum. Ingin bawa jarum 1 biji saja tidak akan bisa. Amin. Karena apapun yang bentuknya di dunia ini itu tidak ada berlaku di surga. Tetapi saudara, yang berlaku di surga adalah apa yang kau berikan kepada Tuhan. Apa yang kau berikan terhadap sesama manusia. Apa yang kau perhatikan dalam kehidupanmu. Baik kerohani maupun dan kebaikan. Itulah yang dikumpul di surga. Kembali saya sampaikan tadi, kitab Ayub mengatakan, katanya, Ayub 1 pasal 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maka saudara, yang saya rindukan di dalam Tuhan, mari kita pikirkanlah, karena kita kejarlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi ini. Amin. Bukan berarti tidak boleh kerja, orang malas jangan makan, perhatikan. Tangan yang rajin mendatangkan keuntungan. Kita harus tetap bekerja dengan giat, kita harus bekerja dengan semangat. Tetapi Alkitab mengatakan pikirkanlah hal-hal perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 2. Bahwa kita harus mengejar perkara-perkara di atas lebih daripada yang di bawah. Maksud dari semua ini. Hari ini saya berani berbicara tentang perpuluhan, persepuluhan. Berarti saya harus berani mengembalikan perpuluhan. Harus tanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Kita di sini tidak sembarang bicara. Apapun yang kita bicarakan kita harus bisa melakukan. Kalau kita belum bisa melakukan kita belajar, harus belajar. Tapi lebih baik kita sudah mengalami baru kita sampaikan. Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan setelah saya dibaptis tahun 1998, bulan Oktober, 2 bulan kemudian, saya dan istri langsung membayar perpuluhan. Langsung mengembalikan perpuluhan. Sampai kapan? Sampai detik ini saudara. Tiap bulan sepertinya saya lihat tidak pernah bolong-bolong. Saya tanya pada Tuhan, ada bolong-bolong enggak Tuhan? Tuhan belum menjawab, entah besok lusa kalau Tuhan menjawab saya kasih tahu saudara. Rasanya saya tidak pernah, saya harus taat karena saya harus setia, karena saya takut kalau seandainya saya tidak mengembalikan milik Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik memanggil kehidupan saya, datang kepada Dia, menyelamatkan kehidupan saya di dalam Tuhan dan hidup di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi tiap bulan kami bukan harus, kewajiban saya dan istri dan keluarga harus mengembalikan milik Tuhan. Sehingga usaha dan pekerjaan kita lakukan, 90% kita kelola dengan baik. Hanya 10% kita berikan kepada Tuhan. Nanti kita perhatikan, kita perjanjian lama dan kita perjanjian baru. Bahkan istri saya adalah orang yang paling takut kalau telat untuk membayar, untuk mengembalikan perpuluhan. Kembali saya katakan, saya mengembalikan perpuluhan dari tidak mengerti. Kebanyakan orang istilahnya mengerti dulu baru bayar. Tetapi kalau saya mau mengerti dulu, Tuhan bicara, kalau engkau mau mengerti dulu baru membayar, maaf. Mungkin sampai hari ini saya tidak mengembalikan perpuluhan. Tetapi dimulai dari tidak kemengertian.
dari langkah ke langkah, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Tuhan memberi pengertian-pengertian. Setiap langkah dari bulan ke bulan, dari ke tahun, saya semakin mengerti. Beda kalau kita belajar, mungkin dari SD, SMA, SMU, kuliah. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, beda sekali. Dari kita tidak mengerti, berani kita melangkah, maka kita bisa. Seperti Petrus berjalan di atas air. Kalau dia tidak melangkah ke atas air, dia tidak mungkin ada di atas air. Tapi kisah itu terlalu panjang, sehingga dia bimbang. Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali saya katakan, saya mengembalikan persepuluhan dimulai dari ketidakmengerti. Sampai hari ini kalau saya masih saya ini sampaikan sebenarnya, saya beri sampai pada hari ini, berarti Tuhan yang memberi pengertian. Amin. Gak terasa waktu sudah 23 tahun menjadi orang Kristen. Karena kami sekeluarga gak punya keberanian. Jujur kami sekeluarga sedikit pun gak punya keberanian. Keberanian apa? Untuk menipu Tuhan. Saya rasa juga tidak berani untuk menipu Tuhan. Karena bagaimana? Karena ada ayatnya, saudara. Mungkin ayat ini kita baca biasa-biasa saja. Tetapi waktu saya baca, saya terkejut. Itu terjadi 22 tahun yang lalu. Ngeri kalau Tuhan mengatakan kita sebagai penipu. Saya sedang berhadapan dengan orang Kristen yang dewasa pada hari ini, amin. Saya sedang berhadapan dengan orang-orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa jelas sering disampaikan, makanannya adalah makanan-makanan yang keras. Tetapi Kristen anak-anak, makanannya adalah makanan bubur, makanan yang lembut-lembut. Tetapi saudara terkasih, 1 Korintus 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 10. Saya bacakan, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita menipu Tuhan? Kita baca ayatnya di Maliaki 3 ayat 8 yang kita sampaikan dari awal tadi dan belum saya baca. Maliaki 3 ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Maliaki 3 ayat 8. Yang Tuhan butuhkan adalah hati kita, pujian penyembahan kita, saat teduh kita. Itu yang Tuhan butuhkan, intim kepada Dia, melekat kepada Dia. Dan Tuhan tidak membutuhkan harta kita, perlu digarisbawahi. Tapi yang harus kita lakukan adalah kembali, kita harus banyak-banyak memuji dan menyembah Tuhan. Rasul Paulus berkata di Filipi 4 ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kalau bercerita tentang Paulus ini terlalu panjang, Filipi 4 ayat 17, bagaimana tentang hal ini saudara terkasih dalam Tuhan? Di mana waktu itu Paulus menginjili dari kota ke kota dan ada beberapa orang memberi kepada Paulus. Paulus bukan tidak mau menerima, tetapi Paulus berkata, bukan pemberian itu yang aku maksudkan, tetapi pertumbuhan kerohanian orang-orang di Filipi, itu yang dipuji oleh Paulus. Amin. Itu yang dipuji oleh Paulus, karena pemberiannya itu, karena dia beri di dunia, maka itu akan terikat di surga. Itulah yang Paulus puji mereka. Kembali, tapi yang Rasul Paulus maksudkan ialah bukanlah yang utama pemberian jemaat, tapi pertumbuhan kerohanian jemaat. Itulah yang utama bagi Rasul Paulus. Jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan, itulah kebahagiaan dari Paulus. Setiap kali Anda bermurah hati, Anda sedang berinvestasi untuk rumah kekal Anda di surga. Amin. Karena kita tahu, kembali tadi saya sampaikan, kehidupan kita hanya sementara, kita tidak tahu hari esok. Tapi nanti saudara boleh catat ayatnya, yang sudah saudara dan saya sangat hafal. Di situ Tuhan hanya menguji saja, bahkan Tuhan berjanji membukakan tingkap-tingkap langit dan memagari kita
Maksudnya memagari kita sudah tahu kan, mungkin dijauhkan sakit penyakit, dijauhkan dari segala macam kerugian dan lain sebagainya. Dan melindungi saudara dan saya dari segala belalang palahap. Ini panjang kalau ceritanya. Silakan saudara catat saja, renungkan dan tanya kepada Tuhan. Tolong dicatat, baca Maliaki 3, pasal 3 ayat 6 sampai 12. Tolong dicatat, saya tunggu. Nanti saudara renungkan. Oh, mungkin ada yang bertanya, Pak, perpuluhan itu kan perjanjian lama. Benar, perjanjian lama. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Amin. Jadi Taurat dan Injil adalah kitab kita. Jadi Tuhan Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Begitu banyak orang beralasan, ini bahkan sudah bertahun, bahkan berpuluh tahun, bahkan beratus tahun, itu selalu dikomentar orang tentang hal ini. Tetapi kadang-kadang orang lupa, apakah persepuluhan ini, apakah perpuluhan ini hanya ada di perjanjian lama. Nanti kita bisa lihat, di perjanjian baru pun ada tertulis apa yang Tuhan Yesus sampaikan dengan sangat tegas dan dengan sangat jelas yang membuat kita merinding. Yaitu di Injil Matius pasal 23 ayat 23. Dan ini pun sering saudara dengar dan saya juga dengar dan kita sama-sama membaca. Kita baca Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan Yesus juga menyampaikan perpuluhan di perjanjian baru. Amin. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan perpuluhan di perjanjian baru. Bahkan di perjanjian baru Tuhan berkata untuk menjadi muridnya, untuk menjadi pengikutnya yang khusus, kita harus serahkan 100%, bukan 10%. Enak 100%, apa enak 10%? Kalau 100%, semua yang ada pada kita, kita serahkan kepada Tuhan dan ikutlah aku. Nanti kita bisa baca ayatnya. Tentang perikop ini kita sudah tahu ayatnya, sudah tahu, kita semua sudah sering membaca. Tentang perikop orang kaya yang sukar masuk surga. Ini orang kaya cinta mamon, tapi di Bengkulu tidak ada. Amin. Orang kaya di sini cinta Tuhan semua. Amin. Cinta Yesus kita percaya. Markus 10, 17, 27. Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Tolong catat kembali. Tolong catat kembali dan baca perlahan-lahan di rumah. Kisah ini tentang pertanyaan seorang muda kaya raya kepada Tuhan Yesus. Kita semua sudah tahu, Tuhan aku sudah membuat ini, itu dan sebagainya. Aku sudah hidup ini dan sebagainya. Apalagi yang kurang? Dan Tuhan Yesus menjawab, dan kita baca satu ayat saja. Tetapi Tuhan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Tuhan mengasihi orang kaya yang muda ini. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan Yesus mengatakan, hai engkau anak muda, kalau bahasa ringannya. Kalau engkau mau ikut aku, jualah seluruh harta milikmu, apapun yang ada pada kamu, ikutlah aku, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Jadi kalau begitu kita bisa tebak, Tuhan Yesus berkata jualah apa yang kau miliki, berarti 100%, amin. Kalau kita serahkan 100%, kita mengikuti Tuhan, saudara. Jadi kalau di perjanjian baru juga menyampaikan tentang perpuluhan, bukan hanya 10%, tapi 100%. Katakan 100%. 100%. Tapi kita ingat tadi, Tuhan berkata 10% aja tingkap-tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat sampai berkelimpahan, dipagari, di ini dan lain sebagainya, perlindungan dan lain sebagainya, dilimpahkan segala berkat.
apalagi 100%. Jadi pertanyaan pada sore hari ini kita tutup saudara, siapakah di antara saudara yang ingin mengembalikan 100%? Saudara boleh tundukkan kepala atau angkat kepala, saya Pak. Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan itu saja yang saya sampaikan. Kita percaya, kita bisa mengerti arti tentang persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati.